Halo dan salam sehat. Jumpa kembali dengan saya Nerlia Adria. Bagaimana dengan video sebelumnya yang tentang persiapan alat? Apakah kalian sudah paham? Saya yakin kalian sudah paham ya. Baik, kita akan melanjutkan materi hari ini dengan prosedur tindakan. Urutan-urutan dalam prosedur tindakan adalah yang pertama menjelaskan prosedur. Ini ya. Nah, pada tahap ini kita menjelaskan semua tindakan yang akan kita lakukan. Contohnya, Ibu, saya akan melakukan tindakan vulva hygiene dan perawatan perineum. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membersihkan daerah kemaluan Ibu dan kita akan melakukan perawatan pada luka jahitan Ibu. Tindakan ini akan dilakukan di atas tempat tidur ya Bu. Tindakan ini akan dilakukan lebih kurang 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Tanyakan juga apakah klien ada kebutuhan khusus, contohnya mungkin klien mau BAK dulu, atau klien mau buang air besar dulu, atau kebutuhan yang lain. Setelah klien mengatakan iya, kemudian kita mendekatkan peralatan, ya, dekatkan di sisi yang ergonomis untuk mempermudah kita dalam melakukan tindakan. Semua alat ini diletakkan di atas troli. Langkah berikutnya adalah kita melakukan cuci tangan. Di sini yang dipakai adalah teknik hand wash dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Langkah berikutnya adalah menggunakan APD. Nah, karena di era pandemik ya, masker sudah selalu digunakan ya. Urutan penggunaan APD yang lain adalah menggunakan apron, kemudian gaun, kemudian menggunakan topi. Setelah menggunakan topi, face shield. Nah, baru menggunakan sarung tangan. Kemudian kita menyiapkan lingkungan klien. Nah, kita lihat nih daerah sekitar ya, apakah daerah sekitar sudah menjaga privasi dari klien. Jika satu ruangan tersebut lebih dari satu orang atau tidak hanya klien itu sendiri, ada pasien lain, kita pastikan semua dalam keadaan tertutup. Kemudian pintu, setelah itu kita tutup dengan menggunakan skerm. Menyiapkan pasien dalam posisi dorsal recumbens. Nah, seperti ini. Ibu, sekarang kita akan mulai. Kedua kakinya ditekuk ya Bu. Nah, setelah ditekuk, ya pastikan dia posisi dorsal recumbens. Telapak kaki berada di menapak di tempat tidur. Selanjutnya kita adalah mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Langkah berikutnya, melepaskan pakaian bawah pasien. Ibu, kita akan membuka celana dalamnya ya Bu. Mohon kerjasamanya. Nah, langkah selanjutnya kita memasang alas. Ibu, saya akan memasang alas. Mohon bokongnya diangkat ya Bu. Oke, setelah diangkat, Ibu, saya akan melanjutkan memasang fishpot. Mohon bokongnya diangkat lebih tinggi ya Bu. Oke, setelah selesai memasang fishpot, anjurkan klien untuk menurunkan kembali bokongnya, di mana posisi sekarang adalah bokong berada di atas fishpot. Langkah selanjutnya adalah cari dan raba TFU atau tinggi fundus uteri nih ya. Posisi tangannya seperti ini. Kemudian masas dari arah atas ke bawah ya. Ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan darah-darah pasca persalinan atau yang disebut dengan lokea. Nah, langkah selanjutnya kita akan siram vulva dengan air bersih. Ibu, saya akan menyiram bagian kemaluan Ibu dengan menggunakan air ya Bu. Langkah berikutnya adalah kita melakukan vulva hygiene dengan kapas DTT. Ini kapas DTT-nya kita siapkan 7 ya, tapi kapas DTT ini harusnya sudah berada di dalam kom ini ya. Kemudian ada bengkok kita sudah
lapisi dengan plastik infeksius. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pulpa hygiene, yaitu labia mayora terjauh, kemudian labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian dari vestibulum ke vagina, kemudian dari perineum ke anus. Nah, kita lihat jika anusnya terlalu kotor, kita bersihkan kembali. Semua kapas DTT yang kita gunakan kita masukkan ke dalam sampah infeksius. Ingat, setiap kapas hanya digunakan 1 kali usapan. Ya, saya ulangi untuk pulpa hygiene, labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian bagian vestibulum, ya, kemudian perineum anus. Selanjutnya adalah anus, ya, diulang jika. Nah, setelah kita melakukan pulpa hygiene, kita akan melakukan perawatan jahitan perineum atau luka post episiotomi. Nah, di sini ya perineumnya ya. Ya. Nah, sebelum tindakan ini kita lakukan, ya, karena ini prinsipnya adalah steril, ya, karena ini berhubungan dengan luka, kita lepaskan handscoon, ya, ini handscoonnya dilepaskan, kemudian kita lanjutkan cuci tangan, bisa menggunakan teknik hand wash atau hand scrub. Nah, selanjutnya kita tuangkan NaCl, ya, ke dalam kom ini, kemudian betadine juga ke dalam kom ini. Nah, setelah itu kita memakai sarung tangan, ya, memakai sarung tangan kembali dengan yang steril. Langkah berikutnya adalah ambil diapers, kemudian rendam dulu dengan NaCl sampai basah, kemudian tekan luka bagian perineum secara perlahan. Ya, Ibu, lukanya saya bersihkan ya, Bu. Jika terasa sakit, Ibu kasih tahu ya, Bu. Nah, seperti itu. Ya, kita tekan pelan-pelan, tekan kayak ditepak-tepak, ya. Nah, jika masih kotor, kita ulangin lagi, boleh dilakukan 2 kali. Nah, Bu, bagaimana dia jika di luka episiotomi ini ada pus? Ya, dibersihkan, ya, dibersihkan sampai pus tersebut tidak ada. Setelah bersih, kita ambil lidi waten, ya, kita rendam di betadine. Setelah itu kita oleskan pada bagian luka epis. Nih, dioleskan dari atas ke bawah. Nah, setelah itu kita keringkan luka. Di sini mengeringkannya kita menggunakan kasa, ya. Langkah selanjutnya adalah kenakan pembalut beserta pakaian dalam, rapikan pasien, rapikan alat, petugas melepaskan handscoon, melanjutkan dengan cuci tangan, memberikan informasi kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai. Ibu, tindakan sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemudian lakukan pencatatan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada perawat. Nah, perlu diperhatikan di sini, ya, sebenarnya tahapan-tahapan dalam melakukan tindakan ini, ya, ada tahap persiapan, kemudian tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, ya. Sebelum menjelaskan prosedur tindakan, kita, ya, komunikasi sudah kita lakukan semuanya di awal. Salam, memperkenalkan diri, ya. Kemudian klien juga sudah menyatakan setuju. Jangan lupa selama tindakan selalu berkomunikasi dengan klien. Kemudian jangan lupa kita menilai reaksi pasien, ya, kita perhatikan jika pasiennya kedinginan atau kesakitan, kita harus tahu, ya. Oh iya, teman-teman, di video ini juga nanti saya akan memberi link latihan soal. Silakan nanti teman-teman latihan. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Oh ya, terima kasih.